dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Seperti janji kami tadi, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan pertanyaan dari Ibu Arwana. Silakan Ibu. Ya, makasih Ustaz. Tadi apa yang Ustaz katakan itu sangat bagus. Alhamdulillah. Nah, terkadang Ustaz di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada majikan tidak memanusiakan manusia. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan, kira-kira bagaimana sikap kita sebagai seorang majikan tidak mengambil hak-haknya ART kita yang ada di rumah Ustaz. Ya, itu barangkali. Oke. Ya. Baik. Kasih. Terima kasih Bu Arwana. Silakan kembali Terima ke kasih Bu tempat. Arwana. Ini mengenai hak. Mas Bayu, ada saya punya ikan arwana. Beda Pak Ustadz. Itu ikan arwana Ibu, itu kalau dimakan, itu ikan arwana Ibu bengkak-bengkak semua muka. Iya Mas. Kenapa? Kenapa, Karena Pak Ustadz? setelah dimakan marah yang punya ditunjuk kita punya muka. Bukan karena alergi. Dipukul Tapi sama karena yang punya. dipukul sama yang punya. Gimana Pak Ustadz? Jadi Bu begini. Hak orang yang kerja sama kita. Ada orang yang kerja di rumah. Bagaimana petua Nabi? Ya. Bayarlah upahnya sebelum kering keringatnya. Nah ini banyak majikan sudah 5 kali kering keringatnya orang enggak bayar. Nah orang seperti ini zolim. 1, zolim sudah pasti berdosa. 2, harta yang dia makan, yang dia tunda-tunda itu diambil hartanya orang, dia makan keringatnya, maka itu akan membentuk darah dagingnya yang berasal dari barang yang haram. Ya, jadi dia mau pakai atau tidak kasih, kecuali dia bilang simpankan karena kalau saya pegangi Pak, cepai habis. Ah boleh kalau begitu. Tapi kalau bilang kau tidak kemana-mana simpan nanti 3 bulan saya, itu sudah menganiaya. Zolim namanya. Orang yang zolim seperti ini dosa kepada yang bersangkutan, dosa kepada Allah dan hartanya pasti tidak berkah. Nah, maka ada itu pernah kisah kan? Pergi dia punya pekerja. Ternyata pekerjanya belum ambil gajinya. Dia pergi. Ini gajinya dia simpan, yang punya yang bajikannya ini, lalu dia beli kambing. Majikannya beliin kambing? Setelah itu kambing itu beranak pinak. 1 ekor, belasan ekor, puluhan ekor, akhirnya menjadi ratusan ekor. Datang yang punya uang. Oh, yang pernah kerja itu? Kerja. Tuan, mana uang saya yang saya tidak ambil dulu? Yang waktu itu dititipkan, oke. Dia bilang, itu semua kambing ada di lapangan, kau punya itu. Maksudnya apa? Dia bilang, uangmu saya simpan, saya jadikan kambing, itu semua itu. Setelah kau tinggal beranak pinak, ambil. Dia ambil semua. Ini juga orang yang tidak tahu diri. Mestinya simpan ke 1-2 ekor. Dia ambil semua. Jangan semuanya dong. Dia ambil semua. Senang. Nah, pada saat itu majikannya berdoa. Ya Allah, jika memelihara amanah, saya perlakukan orang dengan baik, adalah kebaikan di sisimu. Dan kebaikanku itu pantas kau kabulkan. Kau balas, pantas engkau membalas kebaikanku itu, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Maka Allah langsung kabulkan doanya itu orang. Apa hikmahnya Mas Bayu? Ternyata berbuat baik kepada orang susah, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak buah, itu salah satu sebab doa mustajab. Doa cepat dikabulkan. Sebaliknya jahat kepada orang kerja, jahat kepada orang susah, jahat kepada fakir miskin, menganiaya fakir miskin, memakan harta anak yatim, memakan harta fakir miskin, itu penyebab doa kita jauh dan tidak akan dikabulkan Allah. Maka perlakukan orang, jangan lihat statusnya, tapi dia adalah sama makhluk Allah. Coba lihat bagaimana Islam sangat menganjurkan memperlakukan sesama makhluk Allah. Jadi kita tidak lihat dasatnya, kita tidak lihat status sopirnya, tapi kita lihat dia juga makhluk Allah. Contoh,
Nabi lagi duduk-duduk. Tiba-tiba datang jenazah Yahudi. Lewat. Jenazah ini Bu, pikul. Nabi berdiri. Shh. Lewat. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu tadi bukan orang Islam. Itu Yahudi, kenapa Anda berdiri? Yahudi, iya. Makhluk Allah, iya. Saya menghormati dia sebagai makhluk Allah. Tuh. Ada lagi Mas Bayu. Kita pergi ke ziarah kubur. Ziarah kubur Ibu kan biasa mau lebaran nanti pergi ziarah kubur kan Bu? Ibu bisa enggak injak batu nisan? Nggak bisa. Bisa enggak injaki batu nisan? Kenapa enggak bisa? Nah batu jitu. Nah, karena ada manusia di bawahnya. Manusia ini siapa yang ciptakan? Allah. Allah. Tidak boleh kau injak itu manusia meskipun dia sudah meninggal. Kenapa? Allah yang ciptakan itu makhluk. Mati aja kita masih hormati. Ya tuh Bu. Contoh Ibu. Ibu bikinkan saya jalan kote. Ya? Contoh. Ibu kirim ke rumah. Contoh jini Bu. Contoh ya Pak Ustadz. Bukan kode kan? Ini Contoh. bukan kode Bu. Nah, Ke saya kirim. aja. Sampai di rumah, Ibu itu jalan koteknya Ibu seinjak-injak. Wah. Ibu marah atau tidak? Marah dong Pak Ustadz. Nah bukan Ibu seinjak. Jalan kotek ji. Kenapa nih Ibu marah? Kan buatan Kenapa Ibu marah? Ibu. Karena Ibu yang bikin. Ustadz biar kau ndak suka jangan kau injak. Kasih orang lain atau kasih pulang. Kenapa Ibu marah? Ibu tersinggung buatan. Begitulah kira-kira Allah. Jangan kau hina itu pembantu di rumahmu. Karena itu kata Allah, saya yang ciptakan itu. Maka ibu-ibu ketika ada perasaan mau melecehkan orang. Mau merendahkan. Percaya Allah pasti marah. Kenapa? Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Soal dia jahat, soal dia apa. Kata Allah jangan kau urus. Dosanya kepada saya bukan kepada kamu. Masya Allah. Kalau ini itulah baru disebut puasanya berhasil. Insya Allah dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan hidayah supaya puasa berhasil ya ibu-ibu ya. Kita akan break sebentar. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Untuk itu tetaplah di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.